Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tanpa terasa kita sekarang berada di bulan terakhir tahun 2024. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal Yesus Kristus. Karena saat ini kita sudah berada di Minggu Advent. Di Minggu Advent ini mari kita menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 8 sampai tanggal 14 Desember tahun 2024. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini, dan semua pertanyaan ini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan satu persatu pertanyaan ini. Nomor 1, apa yang Anda pahami tentang tunas Isai akan datang menurut Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10? Nomor 2, mengapa kedatangan Yesus Kristus memberi harapan baru bagi umat manusia? Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan cinta kasih Yesus Kristus yang menggerakkan gereja, baik pribadi maupun lembaga, untuk berdiakonia, memulihkan, dan memelihara keutuhan ciptaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bahas satu persatu 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang tunas Isai akan datang? Menurut Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya harap kita semua sudah membaca Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 sehingga kita memahami betul maksud dari pertanyaan ini. Sekali lagi saya bacakan, apa yang Anda pahami tentang tunas Isai akan datang menurut Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, dalam menjawab pertanyaan ini, kita harus paham dulu apa itu tunas Isai dan mengapa Tuhan berfirman kepada Yesaya tentang hal ini. Saudara, kata tunas dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu kita temukan dalam ayat 1. Di sana tertulis, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kata tunas di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, hoter. Hoter arti harfiahnya adalah cabang atau ranting. Kemudian Nabi Yesaya di sini sedang menyampaikan firman Tuhan secara simbolik, ya, secara simbolik. Sebab kata tunas di sini dihubungkan dengan kata tunggul Isai. Sekali lagi, kata tunas dihubungkan dengan kata tunggul Isai. Nah, kata tunggul di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani gesa. Arti harfiahnya adalah tangkai atau batang. Jadi tunas itu tumbuh dari tangkai, dari batang. Tentu saja kita tahu ini adalah batang pohon. Nah, kita tahu bersama Isai adalah ayah dari Raja Daud. Bangsa Israel sangat membanggakan Daud sebagai raja yang menyatukan kerajaan Israel. Dan bukan hanya itu, mereka membanggakan Daud sebagai raja yang membesarkan kerajaan Israel. Nah, Nabi Yesaya berkarya sebagai nabi di zaman 4 raja, yaitu Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dia bernubuat sebagai nabi kurang lebih 40 tahun. Nabi Yesaya hidup tahun 765 sebelum Masehi sampai tahun 740 sebelum Masehi. Atau bisa kita katakan, Nabi Yesaya ini hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, ketika Nabi tampil dengan nubuatnya ini, kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda itu sedang berada di ambang kehancuran. Kala itu Israel sedang mengalami kemerosotan moral, dan pemimpin bangsa Israel kala itu berlaku tidak adil dan bahkan ada yang menyembah berhala. Nah, kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini ditulis ketika Raja Ahaz sedang berkuasa. Yang kita tahu bersama, raja itu berkuasa tahun 762 sampai tahun 709 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Yotam dan dia menjadi raja di usia yang masih sangat muda. Bayangkan saudara sekalian, usianya kala itu
baru 20 tahun. Nah, di usia yang 20 tahun ini, raja ini terkenal sebagai raja yang sangat jahat. Pada zamannya, penyembahan berhala merajalela. Banyak orang di zamannya menyembah berhala. Pada awal pemerintahannya, Pekah, Raja Israel Utara, dan Resin, Raja Syria, memaksanya untuk bergabung dalam persekutuan anti-Asyur. Nah, dalam kondisi ini Nabi Yesaya meminta kepada raja agar tidak terpengaruh ajakan tersebut dan mengandalkan pertolongan Tuhan Allah. Tetapi Raja Ahaz tidak mendengar suara Nabi Yesaya. Dia semakin jahat. Kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal 16 dan 2 Tawarik pasal 28, di sana kita membaca raja ini membakar anaknya sendiri dan dipersembahkan kepada dewa Baal. Dia juga membuat patung tuangan untuk dewa Baal. Dan tidak berhenti di sini, dia menempatkan mesbah Ila Asyur di kuil istana. Dia menutup tempat-tempat suci, seperti Bait Allah misalnya, itu ditutup oleh Raja Ahaz. Dan raja ini mendorong rakyatnya mempersembahkan korban kepada berhala. Nah, akibatnya dalam 2 Tawarik pasal 28 ayat 5 disebut Tuhan Allah menyerahkannya ke dalam tangan Raja Aram. Mereka mengalahkan dia dan membawa sebagai tawanan banyak orang ke Damsyik. Dan di zaman itu juga terjadi perang saudara. Pekah bin Remalia mengalahkannya. Kita bisa membaca itu dalam 2 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-6. Nah, ketika umat terpuruk dan nyaris kehilangan pengharapan, datanglah Nabi Yesaya menyampaikan kabar baik. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ini adalah berita pengharapan, saudara sekalian. Kerajaan Yehuda digambarkan ibarat pohon yang telah ditebang dan rubuh. Penaklukan kerajaan oleh Raja Aram ini sesungguhnya merupakan hukuman dari Tuhan. Dan banyak penduduk kota Yerusalem diangkut sebagai tawanan, dibuang ke Damsyik. Kebesaran Israel sebagai sebuah kerajaan tumbang dan umat kecewa dan menderita. Di tengah situasi dan kondisi hidup yang sedemikian ini, Nabi Yesaya menyerukan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunas menggambarkan pengharapan. Dari pohon yang dipotong keluar tunas. Dari pohon itu ada sebuah kehidupan yang baru. Nah, demikian halnya dengan kerajaan Israel. Dari garis keturunan Isai akan muncul keturunan yang baru. Dialah yang akan menegakkan kerajaan Israel dan membimbing rakyatnya hidup dalam kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini digenapi oleh Yesus Kristus. Kerajaannya bukanlah kerajaan secara politis, tetapi kerajaan dalam kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Orang-orang digembalakannya untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Dari mulutnya keluar sebuah penegasan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan saudara sekalian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jalan itu adalah Yesus, kebenaran itu adalah Yesus, hidup itu adalah Yesus. Jadi kalau kita ingin beroleh kehidupan, kita harus tetap ada di dalam Yesus, karena kehidupan yang kekal itu sesungguhnya ada di dalam Yesus. Kebenaran itu sesungguhnya ada di dalam Yesus. Dan jalan menuju surga itu adalah Yesus itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah kalimat yang sangat tegas, di mana Yesus memberikan sebuah jaminan kepada kita untuk datang kepada Bapa. Tidak ada jalan lain selain melalui dirinya. Jadi tema tunas Isai akan datang sesungguhnya menunjuk pada Yesus Kristus. Dia telah datang ke dunia ini. Dia telah lahir di Bethlehem. Dia telah hidup di Israel mewartakan kebenaran. Dia telah naik ke surga. Dan dia akan datang kembali sebagai hakim dan raja.
Tema tunas Isa yang akan datang merupakan sebuah pengharapan bagi umat Israel zaman Raja Ahaz akan hadirnya seorang raja yang memulihkan kerajaan Israel. Dan bagi kita, tema ini merupakan pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus kembali dalam kemuliaannya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya berbunyi seperti ini. Mengapa kedatangan Yesus Kristus memberi harapan baru bagi umat manusia? Saudara, ini pertanyaan yang menarik bagi kita. Mengapa kedatangan Yesus Kristus memberi harapan baru bagi umat manusia? Saudara, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia sebagai imago Dei, sebagai gambar Allah, telah menjadi rusak. Kecenderungan hatinya sejak dia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Tuhan Allah telah mengutus para nabi, tetapi manusia tetap tidak bisa keluar dari dosa. Bangsa Israel sendiri melukai hati Tuhan, sehingga kerajaan Israel dihancurkan dan mereka menderita sebagai tawanan di tanah Babel. Pada akhirnya Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Nah sekarang, mengapa kedatangannya? Mengapa kedatangannya memberi harapan baru bagi manusia? Saya harap kita memperhatikan jawaban atas pertanyaan ini dengan baik. Simak baik-baik jawabannya. Saya mengemukakan ada 4 alasan mengapa kedatangannya memberi harapan baru bagi manusia. Yang pertama, dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, semua manusia yang percaya kepadanya mengalami pemulihan di dalam Dia. Kalau kita membaca kitab Injil, kita membaca di sana banyak orang sakit yang disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mati dibangkitkan, yang berduka dihiburnya. Itu berita yang kita baca dalam kitab Injil. Jadi dengan kedatangan Yesus Kristus, semua manusia yang percaya kepadanya mengalami pemulihan di dalam Dia. Yang kedua, dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, upah dosa yaitu maut dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dan semua orang yang percaya kepadanya beroleh jaminan kehidupan yang kekal. Mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini harapan baru bagi manusia. Keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, dengan kedatangan Yesus Kristus, relasi Allah dan manusia dipulihkan. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi anak-anak Bapa. Kita dapat memanggilnya Bapa. Kita bisa langsung berdoa kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat, dengan kedatangan Yesus, kita beroleh kepastian mendapatkan surga atau mewarisi rumah Bapa. Inilah harapan manusia pada umumnya, hidup di surga yang kekal itu. Nah, dari 4 hal yang saya kemukakan ini jelas bagi kita bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini sesungguhnya membawa harapan baru bagi manusia. Kita masih punya harapan untuk mewarisi surga. Kita masih punya harapan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Bagaimana mewujudkan cinta kasih Yesus Kristus yang menggerakkan gereja, baik pribadi maupun lembaga untuk berdiakonia, memulihkan dan memelihara keutuhan ciptaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mewujudkan cinta kasih Yesus Kristus bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Ini tidak mudah saudara sekalian, karena kita sekarang berada di zaman akhir. Masih ingat kesaksian Matius pasal 24 ayat 12? Di sini kita membaca ucapan Yesus sendiri. Dia berkata seperti ini,
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini nubuat yang disampaikan oleh Yesus, yang mana pada zaman akhir kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, perkataan Yesus ini harus menjadi perhatian kita. Di era sekarang ini banyak orang menjadi durhaka. Durhaka artinya ingkar dari perintah, baik dari Tuhan, orang tua, maupun kekuasaan yang sah. Orang yang durhaka adalah orang yang tidak mau taat. Dalam kehidupan beragama, dia tidak mau taat pada perintah Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, dia tidak mau taat pada perintah orang tua. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dia tidak mau taat pada pemerintah. Itulah orang yang durhaka. Jadi mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang durhaka atau tidak? Ketika kita mengambil sikap tidak mau taat pada orang tua, kita durhaka. Ketika kita mengambil sikap tidak mau taat pada pemerintah, kita durhaka. Ketika kita mengambil sikap tidak mau taat pada Tuhan, kita durhaka. Nah, di zaman akhir ini, banyak orang menjadi durhaka sehingga kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Siapa yang mau mengasihi orang yang tidak taat? Ketika ada yang tidak taat, tentu saja ini mempengaruhi kasih kebanyakan orang. Terhadap orang yang tidak taat, pada umumnya kita tidak mau mengasihi. Sekalipun demikian, bukan berarti tidak ada harapan bagi kita mewujudkan kasih Yesus dalam hidup ini. Sebab, coba kita baca Yohanes pasal 15 ayat 5. Di sana Yesus berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, jika kita terlepas dari Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak punya kekuatan untuk dapat mewujudkan kasih Yesus. Karena itu kita sebagai ranting harus tetap melekat. Melekat kepada Yesus Kristus yang adalah pokok anggur yang benar. Kita harus melekat padanya agar kita dapat berbuah, agar kita dapat mewujudkan kasih yang Yesus ajarkan itu. Jadi kuncinya di situ. Selalu melekat pada Yesus agar kita mendapatkan aliran kekuatan untuk mewujudkan kasih Yesus. Nah, setelah ini kita pahami lalu bagaimana mewujudkan cinta kasih Yesus Kristus yang menggerakkan gereja, baik pribadi maupun lembaga untuk berdiakonia, memulihkan dan memelihara keutuhan ciptaan. Saudara, ada 4 jawaban yang boleh saya berikan di sini. Mari kita perhatikan satu persatu, kita cermati satu-satu jawaban ini. Yang pertama, menjadi pelayan bagi sesama. Dalam profesi dan kedudukan apapun, jadilah pelayan bagi sesama. Jangan pernah mau menjadi tuan bagi sesama. Artinya jangan kita berlaku seperti tuan yang suka memerintah bagi sesama. Tetapi jadilah pelayan bagi sesama. Yang kedua, saling mengampuni. Tidak mungkin terjadi diakonia tanpa ada pengampunan. Tidak mungkin akan terjadi pemulihan tanpa ada pengampunan. Tidak mungkin ada keutuhan ciptaan tanpa ada pengampunan satu sama lain. Jadi, saling mengampuni itu sangat penting untuk menggerakkan, untuk mewujudkan kasih Yesus Kristus. Yang ketiga, menyayangi semua orang tanpa pandang bulu. Itulah kasih yang tulus, itulah kasih yang Yesus ajarkan. Jadi menyayangi orang jangan hanya sebatas agama kita, jangan hanya sebatas komunitas kita, jangan hanya sebatas keluarga kita, jangan hanya sebatas satu gereja dengan kita. Ketika kita dapat menyayangi semua orang, kita sesungguhnya sedang menghidupkan kasih Yesus. Yang keempat, memiliki telinga dan hati yang mau mendengar. Semua orang punya perasaan, semua orang punya kebutuhan, semua orang punya pengalaman. Dibutuhkan telinga dan hati yang mau mendengar ketika mereka sedang berbicara. Sikap ini membuat orang merasa dikasihi dan dihargai. Mari kita ikuti teladan Yesus. Yesus datang ke dunia ini
menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, menyerahkan nyawanya demi masa depan manusia, demi keselamatan manusia. Dia datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Sampai di sini saudara sekalian jelas bagi kita, untuk mewujudkan kasih Yesus, yang pertama kita harus mencari pelayan bagi sesama, yang kedua kita harus saling mengampuni, yang ketiga kita harus menyayangi semua orang tanpa pandang bulu, dan yang keempat memiliki telinga dan hati yang mau mendengar. Dan kita meneladani Kristus yang telah datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban yang boleh saya berikan mulai kesempatan ini. Mintalah hikmat Roh Kudus, semangat menjalani kehidupan, percayalah Roh Kudus menuntun dan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Salam, Tuhan memberkati kita semua.